Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sebagai santri yang teladan punya tekad dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin penonton setia PKP TV, izinkan kami membawakan syarahan yang bertajuk Sains dalam Pandangan Al-Quran untuk menjawab tantangan global. Yuval Noah Harari dalam wawancara Euronews Global Conversation yang ditayangkan mengatakan umat manusia sekarang menghadapi 3 ancaman eksistensial, yaitu perang nuklir, nuclear war, perubahan iklim, climate change, dan disrupsi teknologi, technological disruption, khususnya kecerdasan buatan dan bioteknologi. Indonesia saat ini sedang menghadapi begitu banyak krisis multidimensi, mulai dari krisis moral sampai pada krisis lingkungan. Perang nuklir sudah pernah terjadi di Nagasaki dan Hiroshima. Itu merupakan kesalahan fatal manusia dalam memanfaatkan sains. Perubahan iklim merupakan efek dari perbuatan manusia yang eksesif dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kecerdasan buatan dan bioteknologi adalah salah satu buatan manusia yang menghasilkan tanda tanya bagi umat. Apa dan bagaimana pandangan Islam terhadap itu? Ahmad Mukafi Niam dalam tulisannya Ketika Agama Menghadapi Tantangan Sains dan Teknologi menyatakan bahwa di beberapa negara maju perbandingan anggota masyarakat yang memeluk keyakinan agama semakin berkurang. Mereka lebih memilih mempercayai temuan-temuan dari sains dan teknologi sebagai pemberi pedoman bagi kehidupan mereka sehari-hari. Agama semakin tersingkir perannya dalam memandu dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Apakah Indonesia akan mengalami hal yang sama? Indonesia adalah negara yang tinggi akan nilai-nilai agama. Maka 3 ancaman eksistensial merupakan tantangan besar bagi Islam. Umat berada di tengah-tengah ancaman global itu. Lalu, bagaimana Islam merespon ketiga ancaman tersebut? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, inilah kitab Al-Quran sebagai pemberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di tengah kemajuan sains dan teknologi ini, kita harus memperkuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terbawa oleh arus kemajuan sains dan teknologi yang membuat kita lupa terhadapnya. Kita harus kembali kepada sumber pertama kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci kita yang di dalamnya memiliki banyak keajaiban. Salah satu keajaiban yang ada di dalam Al-Quran yaitu keajaiban ilmiah. Al-Quran dan As-Sunnah juga mengajak kita untuk mencari ilmu sains dan kearifan. Begitu banyak penemuan sains dalam Al-Quran. Bahkan sejarah karniza Islam sangat banyak melahirkan pemikir-pemikir
berpikir dalam bidang sains. Selain itu, prinsip yang digunakan juga adalah tidak boleh merugikan orang lain di dalam penciptaan maupun penggunaan teknologi dan sains. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tidak dimiliki negara lain, seperti hutan, emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang dikenal dengan kekayaan alam dari sumber daya alam. Akan tetapi, saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah yang serius, seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, penebangan liar, illegal logging, penyelundupan kayu, illegal trade, kebakaran-kebakaran hutan, forest fire, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar, dan sebagainya. Semuanya merupakan dampak yang harus dibayar sangat mahal karena terabaikannya aspek lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memperingati manusia akan kerusakan yang terjadi di atas bumi, atas ulah manusia itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut atas ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan, inti dari persoalan lingkungan itu berawal dari persoalan moral manusia. Dalam bukunya, Islam adalah agama yang ramah lingkungan, yang menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus menjaga kelestarian lingkungannya. Apalagi di negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kedudukan sumber daya alam hayati sebagai karunia yang harus dijaga dan dilestarikan, sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 20 yang artinya, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia juga telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Maka dari itu, dari apa yang saya atau kami sampaikan tadi, maka dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, mari kita kembali pada Al-Quran untuk menjawab segala tantangan yang ada. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang banyak membuat pembahasan ilmiah. Yang kedua, mari kita menjaga kelestarian lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, sebagai khalifah fil ard, maka kita adalah khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.